Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jumpa lagi dengan Mahardika Islamika. Pada konten kali ini kami akan mengangkat judul Perang March Ardabil. Prolog. Pada tanggal 7 hingga 9 Desember 730 Masehi terkenal sebagai Perang March Ardabil. Saat itu, bangsa Ya'juj dan Ma'juj dari Kaukasia Utara menghajar pasukan Bani Umayyah di kota Ardabil. Peperangan itu menelan banyak korban harta dan jiwa. Sebanyak 20.000 tentara Suriah tewas. Sementara 40.000 penduduk Ardabil dan desa di sekitarnya ditawan. Selain itu, mereka juga berhasil membunuh komandan utama Bani Umayyah, yakni Jenderal Al-Jarrah bin Abdullah Al-Hakami. Lalu kepalanya pun dipenggal dan ditancapkan di ujung tombak. Demikian pula dengan ribuan kepala pasukan Suriah lainnya. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari. Dan musuh memperoleh banyak rampasan perang. Selanjutnya mereka menyerbu kota Diyarbakir dan kota Mosul. Mereka seraya mengarak ribuan kepala yang ditancapkan di ujung tombak. Sedangkan kepala Al-Jarrah digantung di depan lager atau gerobak bergerak yang dikendarai oleh panglima perang pasukan musuh. Panglima perang Ya'juj dan Ma'juj. Agresi militer pada akhir tahun 730 Masehi itu dipimpin oleh Panglima tertinggi Jenderal Barjik. Dia berkedudukan sebagai Kagan des Khazars sejak tahun 680 Masehi. Kagan Barjik membawa kekuatan 40.000 tentara, seluruhnya kavaleri berkuda. Pada mulanya mereka bertolak dari negeri Alans, lalu bergerak melintasi celah Daryal. Setelah itu mereka menginvasi wilayah Transkaukasia. Dalam waktu singkat, mereka menaklukkan Iberia dan Armenia. Lalu mereka menghancurkan kota Ardabil, ibu kota Azerbaijan, yakni wilayah barat laut negara Iran modern. Deskripsi kehidupan Ya'juj dan Ma'juj. Budaya dan kehidupan bangsa barbar Khazars pada abad ke-8 Masehi disebutkan dalam literatur Abos Vita dari Georgia. Disebutkan bahwa anak-anak Magog Khazars ialah ras Mongoloid dengan wajah mengerikan, pagan, penyembah berhala, pemakan darah dan biadab. Mereka menyembah Tangri. Sementara penulis dan sejarawan Kevin Allen Brooke menyatakan bahwa pada abad pertengahan awal para penulis mengidentifikasi Khazars dengan Gog dan Magog alias Ya'juj dan Ma'juj. Latar belakang perang March Ardabil. Pada musim semi tahun 730 Masehi, pasukan Bani Umayyah melakukan serangan ke negeri Khazars di Kaukasus Utara. Pasukan itu dipimpin oleh Jenderal Al-Jarrah bin Abdullah Al-Hakami. Dia membawa kekuatan 25.000 tentara Suriah. Rute ekspedisinya melalui kota Tiflis, ibu kota Armenia atau Great Armenia. Kemudian menerobos celah Daryal atau Dar'i Alan, lalu menaklukkan bangsa barbar Alans, hingga akhirnya mereka menduduki ibu kota Khazars Al-Baida atau Atil. Kota itu terletak di muara sungai Volga, dan mereka memperoleh rampasan perang yang berlimpah. Dikatakan setiap pasukan Al-Jarrah menerima 300 dinar emas. Namun, ghanimah itu sebenarnya pancingan.
sebuah jebakan, dan rupa-rupanya umpan berhasil dimakan. Skenario selanjutnya, pasukan Huns Kaukasus Utara melancarkan serangan balik. Mereka bertolak dari Balanjar menuju ke wilayah Albania, Kaukasia, melalui celah Kaspia di Derben. Penyerangan tiba-tiba itu di bawah komando Jenderal Tarmak Deskazars. Mereka berhasil menghabisi pasukan Bani Umayyah di kota Barda'a, yakni nama kuno dari kota Aran, ibu kota Albania Kaukasia. Saat ini berada di Provinsi Utik, Azerbaijan modern. Tidak lama kemudian, Al-Jarrah menerima laporan atas peristiwa buruk itu. Dia pun terkejut bukan kepalang, benar-benar merasa terpukul. Oleh karena itu, dia terpaksa memerintahkan kepada seluruh pasukannya agar mundur ke selatan Kaukasus. Mereka bergerak ke Barda'a melewati celah Kaspia di Derben. Selanjutnya, pada bulan November 730 Masehi, kedua pasukan saling berhadapan. Lalu meletuslah peperangan di kota Aran. Dan pasukan Suriah berhasil membunuh Jenderal Tarmak Deskazars. Akhirnya pasukan Al-Jarrah berhasil merebut kembali kota Barda'a. Namun tanpa disangka-sangka oleh Al-Jarrah, dalam waktu yang hampir bersamaan, pasukan besar Khazars bergerak dari negeri Alans menuju Transkaukasus melalui celah Daryal. Kagan Barjik Deskazars membawa kekuatan 40.000 tentara. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Suriah di Iberia dan Armenia. Lalu mereka menaklukkan Ardabil, ibu kota Azerbaijan. Berita perkembangan ini memaksa Al-Jarrah untuk buru-buru meninggalkan kota Barda'a. Mereka bergegas ke selatan untuk menolong penduduk Ardabil. Akhirnya terjadi pertempuran sengit di luar tembok kota Ardabil. Peperangan itu berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 7 hingga 9 Desember 730 Masehi. Namun pasukan Suriah kalah telak. Sebanyak 20.000 tentara Al-Jarrah dibunuh oleh pasukan Khazars. Sedangkan sisanya 5.000 tentara Suriah melarikan diri. Dan Jenderal Al-Jarrah sendiri turut tewas di medan perang. Lalu tongkat komando diambil alih oleh saudara kandung Al-Jarrah, yaitu Letnan Jenderal Al-Hajjaj Ibnu Abdullah. Namun dia tidak dapat mencegah kekalahan pasukannya. Lalu pasukan Khazars bergerak ke selatan menyerang kota Mosul. Selanjutnya penguasa Bani Umayyah segera bereaksi. Jenderal berpengalaman Said Ibnu Amir Al-Harasi diperintahkan untuk segera memukul mundur invasi Khazars di kota Mosul. Akhirnya pasukan Suriah berhasil membunuh pemimpin Khazars, Kagan Barjik. Namun mayoritas pasukan Khazars berhasil melarikan diri ke Kaukasia Utara. Mereka kembali melintasi celah Daryal. Epilog. Perang March Ardabil dan sejumlah peristiwa yang melatar belakangnya mengandung sejumlah hikmah. 5 diantaranya ialah: 1. Perang Arab Khazars yang berlangsung sejak tahun 642 Masehi hingga 730 Masehi telah menelan korban besar dari kedua belah pihak. Itu seperti pepatah populer, menang jadi arang, kalah jadi abu. 2. Bani Umayyah melancarkan strategi perang ofensif di 2 wilayah sekaligus, yakni wilayah Bizantium dan negeri Khazars di Kaukasus Utara. Sifatnya yang ambisius itu telah menguras harta dan tenaga yang sangat besar, dengan hasil akhir yang mengenaskan. Bahkan akan berakibat pada kehancuran kekuasaan Bani Umayyah di Suriah itu sendiri pada tahun 750 Masehi. 3. Selain itu,
Strategi perang ofensif yang tidak diimbangi dengan sistem defensif yang kokoh justru menjadi titik terlemah Bani Umayyah di wilayah Transkaukasia. 4. Hasil akhir peperangan antara Bani Umayyah versus Khazars sampai dengan tahun 730 Masehi ialah status quo ante bellum. Itu berarti keadaan sebagaimana adanya sebelum perang. 5. Perang March Ardabil dan sejumlah peristiwa yang melatar belakanginya membuktikan bahwa dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah rata dengan tanah, sehingga kedua pasukan silih berganti dapat melintasi celah Daryal atau Dar'i Alan. Fakta historis ini sesuai dengan tesis kami sebelumnya, bahwa dinding penghalang itu telah hancur lebur pada dekade 680-an. Tepatnya pada hari Asyura 10 Muharram 61 Hijriah atau 680 Masehi. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.